sebelum masuk pejuang subuh kita harus bisa 40 hari sholat subuh berturut-turut tanpa putus. Nah itulah syaratnya masuk pejuang subuh. Masya Allah. Itu apakah maksudnya itu belum menjadi member berarti ya? Belum, masih dimentorin sama orang gitu, sama bahasanya upline lah. Bahasanya mentor di atas saya gitu kan. Iya. Nah, alhamdulillah saya berkali-kali gagal, kesiangan lagi, diingetin pakai handphone, pakai alarm, dan alhamdulillah akhirnya bulan kedua saya lulus 40 hari tanpa putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita senang sekali akhirnya nge-hostnya nggak sendirian lagi. Iya, ini biar tambah seru lagi nih di Syamil TV ini tidak sendirian ya. Betul. Jadi kita perlu berjamaah. Kolaps. Iya. Ini juga berjamaah ya. Lebih dari satu orang kan berjamaah. Dan senang sekali kita bisa kembali menyapa sahabat Syamil dimanapun berada yang semoga dalam keadaan sehat walafiat, berkah segala sesuatunya dalam Sapa Komunitas. Insya Allah kita sudah beberapa episode ya. Sudah Kali ada. Ini kita memasuki episode ke-13. 13. Aduh, tekarawas, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, sudah 13 episode dan insya Allah akan terus berjalan ya. Insya Allah. Jadi pelopornya itu adalah Kang Zikri ya. Iya. Diteruskan sekarang harus terus berkelanjutan ya. Terus. Agar menjadi inspirasi dan kita bisa sama-sama menebar kebaikan, bahwa inspirasi kebaikan itu datang dari mana saja, termasuk komunitas-komunitas yang luar biasa yang salah satunya di Kota Bandung juga banyak ya, Kang Zikri ya. Bandung itu katanya kota komunitas. Banyak banget komunitas di sini, tapi komunitasnya juga yang menarik adalah banyak komunitas yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang menginspirasi juga agar masyarakat itu mau untuk berbuat baik, mau untuk saling memberikan kebaikan satu sama lain, dan juga berbareng-bareng untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kalau bareng-bareng kan biasanya lebih asyik, lebih seru, dan lebih berdampak. Betul. Oleh karena itu kita juga kali ini insya Allah akan menghadirkan bintang tamu, narasumber yang tentu saja juga berasal dari komunitas. Dan kita insya Allah sudah mengenalnya ya beliau ya. Kayaknya kalau orang Bandung kenal sama yang satu ini nih ya. Karena beliau itu nggak cuma di satu komunitas, tapi banyak sekali komunitas yang beliau ada di sana. Pokoknya karena kita nyapa, kenal Kang Dimi nggak? Biasanya banyak yang kenal. Betul. Dimanapun, di event manapun, beliau ini kontribusinya luar biasa sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita mau sharing-sharing ya dengan Kang Dimi. Gimana sih pengalaman di komunitas? Dan komunitas yang kali ini akan diperkenalkan oleh Kang Dimi itu sebetulnya fokusnya ke satu komunitas. Yaitu komunitas Kawanku Beristiqomah. Masya Allah. Dari namanya saja sudah seperti enak gitu ya mendengarnya, dan seperti doa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen istiqomah, kayaknya emang butuh kawan ya. Benar. Kalau sendirian tuh godaannya luar biasa. Oke, langsung aja, gak usah berlama-lama lagi. Kita akan coba ngobrol dengan Kang Dimi Zulhifansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Zikri. Waalaikumsalam Kang Fatih. Alhamdulillah sehat. Kita makasih banyak ya, ya. Udah meluangkan waktunya ke sini Kang Dimi. Kita sempat dapat kabar nih, Kang Dimi itu sempat off selama 1 bulan. Masya Allah. Karena beliau diuji dengan sakit begitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hadir lagi di sini dalam kondisi yang sehat. Nanti juga mungkin kita coba gali ya, hikmah apa ketika beliau masuk ke pit stop dulu nih. Kalau balapan F1 kan masuk pit stop dulu. Banyak yang diperbaiki, reborn lagi gitu ya. Dan siap tancap gas lagi. Oke, kita akan coba ngobrol-ngobrol mengenai Kang Diminya dulu deh ya. Sebelum kita ngobrol seputar Kawanku Beristiqomah. Mungkin bisa kenalan dulu, meskipun saya yakin banyak yang kenal. Tapi boleh kenalan dulu nih Kang Dimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa hadir di kegiatan lagi di event di Syamil TV ya. Namanya Sapa Komunitas ya, di episode yang ke-13. Angka sial ya tapi. Gak ada angka yang sial insya Allah ya. Angka sial. Semua angka itu sama ya. Betul. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya, nama lengkapnya Dimi Zulhifansyah sebenarnya. Boleh spill A-nya apa? Enggak ya? A-nya itu deh pokoknya. Dimi. Ada beberapa sebagian sudah tahu. Nama siap. lengkapnya Dimi Zulhifansyah. Biasanya teman-teman memanggil saya Kang Dimi karena orang Sunda ya. Jadi ada Kangna gitu. Kemudian profesi saya selain penggiat komunitas itu, profesi utama saya adalah trainer.
Trainer ya. Trainer alias pelatih public speaking. Jadi saya banyak ngisi-ngisi pelatihan public speaking, komunikasi, skill, leadership di beberapa corporate, instansi, perusahaan, perbankan, pesantren, komunitas, sekolah, kampus, dan organisasi. Masya Allah. Komplit ya? Komplit sekali. Iya. Asli Bandung, rumah saya di daerah Jalan BKR, dekat di Bukit Garnasi, dekat lapangan Tegalega. Usia saya sudah kepala 4. Alhamdulillah, alamin. Banyak pengalamannya pasti ya. Dari trainernya juga tadi kan beliau sebetulnya fokusnya di public speaking. Betul. Ya. Tapi tadi karena kita judulnya juga Sapa Komunitas, ya hadirnya Kang Dimi ini tidak bisa kita lepaskan dari kegiatan Kang Dimi sebagai tadi pegiat komunitas. Betul. Kapan kalau boleh tahu Kang Dimi pertama kali mengenal komunitas dan juga mulai berkegiatan di sana? Iya. Pertama kali masuk komunitas itu 2013. 2013, 9 tahun jalan ya. Awalnya saya kan dulu Twitter lagi booming-boomingnya. Twitter lagi boomingnya. Dulu saya waktu itu pengguna Twitter, tapi saya udah nggak aktif sih, udah nggak jajan aktif. Paling cuma lihat timeline-nya aja sekarang. Pertama kali saya tahu komunitas itu dari Twitter. Kebetulan ada kawan saya yang memperkenalkan, Kang, coba buka Twitter deh. Ada namanya komunitas SF alias Seruduk Follow. Seruduk Follow. Sekarang udah nggak ada. Tapi saya masih komunikasi dengan teman-teman di Seruduk Follow. Jadi Seruduk Follow itu adalah komunitas saling memfollow dengan komunitas saling memfollow, nanti di follow back. Sederhana banget. Dan setelah itu pas saya masuk ke komunitasnya, ternyata ada kegiatannya juga. Ngumpul-ngumpul, tapi pusat di Jakarta. Sampai saya datang ke Jakarta, di Bandung juga ada. Di Bandung namanya SF Seruduk Follow Kujang, SF Kujang. Karena kan Kujang itu alat khas Jawa Barat. Iya. Nah, itu pertama kali saya aktif di sana. Dan baru berapa bulan ini saya langsung menjadikan ketua alias lurah namanya. Oh, Masya Allah. Di Bandung ini ya? Di Bandung namanya lurah. Udah jadi Pak Lurah. Sebutnya gitu kan. Itu ada beberapa kegiatan, saya ada kegiatan bikin buku juga, ada kegiatan sosial juga saya ke Jakarta. Nah, di sana saya mengenal dunia komunitas. Tapi itu saya nggak lama di sana. Saya sudah nggak lama di sana. Setelah itu saya mulai masuk ke komunitasnya Pak Jamil Azaini. Di sana saya mengenal Academy Trainer dari sana. Academy Trainer. Namanya Komunitas Sukses Mulia alias KSM. Itu saya di KSM Bandung sempat pelatihan juga. Di sana saya hampir 4 tahun di komunitas Sukses Mulia itu. Dari 2013 sampai 2016. Saya di sana diamanai sebagai humas Komunitas Sukses Mulia Bandung. Gitu kan. Ternyata Itu kedua. Mau lanjut lagi? Lanjut. Seru juga lanjutkan. Ketiga, nah inilah yang paling monumental yang paling gak berkesan banget buat saya masuk komunitas ini. Apakah itu? Saya paling males sholat subuh. Bukan malas sholat subuh, tapi sholat subuh saya kesiangan. Bangunnya ya. Jadi sholat subuh kadang-kadang setengah 6. Ada jam 6. Nah, waktu itu kebetulan ada yang mengajak gabung di komunitas Pejuang Subuh. Pejuang Subuh. Itu berarti tahun berapa tuh? Itu tahun 2014. 14 ya? 14. Ini komunitas yang sempat booming pada zamannya ya. Itu saya masih di KSM, cuma di KSM udah nggak terlalu aktif. Saya diajak ke Pejuang Subuh itu sama Ustadz Isa, ada yang namanya Isa. Nah, itu saya kenal dari beliau, kenal dari beberapa teman juga. Masuklah di sana. Sebelum masuk Pejuang Subuh, kita harus bisa 40 hari sholat subuh berturut-turut tanpa putus. Nah, itulah syaratnya masuk Pejuang Subuh. Masya Allah. Itu apakah maksudnya itu belum menjadi member berarti ya? Belum, masih dimentorin sama orang gitu, sama bahasanya upline lah. Bahasanya mentor di atas saya gitu kan. Iya. Nah, alhamdulillah saya berkali-kali gagal, kesiangan lagi, diingetin pakai handphone, pakai alarm, dan alhamdulillah akhirnya bulan kedua saya lulus 40 hari tanpa putus. Tuh, benar-benar perjuangan ya, Pejuang Subuh itu ya. Itu bukti dari manfaat berkomunitas ya. Ada yang ngingetin. Betul. Itu saya di Jakarta, di Jakarta waktu itu, dan kebetulan setelah saya lulus langsung masuk ke kegiatan-kegiatannya. Dan langsung masuk ke pengurusan. Dan akhirnya alhamdulillah setelah tahun berikutnya jadi lagi humas di Pejuang Subuh Bandung itu. Masya Allah. Ini nggak pernah lepas dari humas. Cocok dari public speaking ya. Dari 2014 sampai saya dari Pejuang Subuh sampai 2018. Dan qadarullah
Pejuang Subuh Bandungnya lagi nggak aktif sekarang karena mungkin personilnya banyak yang sudah menikah, banyak yang sibuk gitu. Tapi Pejuang Subuh Pusat masih ada. Pejuang Subuh kota-kota lain masih aktif. Dan perjuangan untuk tetap sholat subuh tepat waktu masih Insya Allah masih karena memang ditanamkannya kita nggak boleh, ya kan di Pejuang Subuh itu menginginkan ada semacam visi misinya atau tujuannya itu pengen meramaikan sholat subuh seramai sholat Jumat di masjid gitu. Itu ya tujuannya ya. Iya. Luar biasa. Dan sekarang dari perjalanan setelah Pejuang Subuh tentu banyak komunitas juga itu ya. Paling saya cuman ikut dan cuman jadi support aja. Jadi support. Saya pernah di Odot, One Day One Juice. One Day One Juice juga. Pernah di Halal Corner-nya Bu Aisyah. Masya Allah. Bu Aisyah Maharani. Iya. Kemudian pernah juga, selama 2013 sampai 2017 saya sambil bekerja juga. Saya bekerja di sebuah yayasan di daerah Gerkawang Hilir, namanya Yayasan Al Hilal. Mungkin pada tahu ya Kang Zikri sama Kang Fatih. Itu saya kenal Al Hilal tuh ketika saya nyantri di Darut Tauhid. Alhamdulillah. Gitu, di santri siap. Nah, santri siap benar ya. Gitu. Baik. Saya gak bakal nanya angkatan, tenang aja ya. Baik. Alhamdulillah. Saya di Al Hilal 3 tahun. Saya di sana megang segala macam lah, karena Al Hilal dulu masih merintis, jadi dipegang segala macam gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, selama di Al Hilal itu saya mengenal juga komunitas di dalam Al Hilal itu, namanya ada semacam program relawannya. Ada komunitas sebar Quran, komunitas sebar wakaf Quran, ada komunitas pengasuh anak yatim. Nah, mulai di sanalah saya mulai menyenangi dunia adik-adik. Banyak komunitas adik-adik yatim, pada menghafal Quran. Itu di Al Hilal itu saya banyak mengenal di dunia. Nah, di Al Hilal pun mengenal dunia pelatihan juga dari Pak Iwan. Atasan saya waktu di Al Hilal. Pak, saya banyak komunitas nih, Pak. Boleh, asalkan tidak mengganggu pekerjaan. Jadi ketika saya kerja di Al Hilal, komunitas berjalan. Begitu. Alhamdulillah. Insya Allah. Luar biasa. Perjalanannya panjang juga ya di komunitas ya. Sampai akhirnya menemukan komunitas kawanku beristiqomah itu gimana? Itu 2015. Itu jauh banget. Dari Al Hilal sampai itu perjalanan masih jauh. Itu saya mengenal kawanku itu 2018 Oktober. Oh, baru-baru berarti ya. 18 Oktober ini mereka milad. Alhamdulillah. Dan ini komunitas ini bukan saya foundernya. Foundernya adalah Kang Angga Kusuma. Ya, Kang Angga ini yang membuat komunitas kawanku beristiqomah. Komunitas kawanku beristiqomah ini adalah komunitas yang kita ingin memuliakan dan membagikan adik-adik yatim, duafa dan para Quran. Caranya gimana sih? Ngajak mereka makan enak, jalan-jalan, makan enaknya setiap hari Kamis. Dari 18 Oktober, kan ada nih malam Jumat ini dari jam 5 sampai jam 8 biasanya. Biasanya kita ajak mereka datang ke tempat makan yang mereka inginkan, ke kafe-kafe, ke tempat-tempat tempat makan yang belum pernah mereka datang. Atau diajak jalan-jalan, nonton film bareng, wisata bareng gitu. Nanti deh programnya setelah ini saya mau apa aja sih program-programnya. Dan saya diamanahi sebagai humasnya. Humas lagi juga ya. Lepas dari humas nampaknya ya. Spesialis humas, Masya Allah. Tapi memang menarik ya Kang Fatih ya, kalau misalnya kita melihat anak-anak yang bolehlah dikatakan belum seberuntung yang lain ya, nggak pernah makan di tempat yang enak, nggak pernah misalnya diajak ke tempat wisata begitu ya. Ternyata ada satu komunitas yang fokus peduli kepada anak-anak seperti itu. Dan ini digerakkan oleh kawanku beristiqomah. Emang ide awalnya gimana tuh bisa fokusnya ke anak-anak yang seperti itu profilnya? Ya, sebenarnya ide awalnya mulai dari hijrahnya Kang Angga, teman saya itu. Kang Angga sama Kang Gustian namanya itu pengen bikin doa bersama di pondok-pondok yatim, boleh lah. Karena mereka tuh sedang dilanda galau waktu itu. Dilanda galau saat itu. Dan ketika itu pertama kali 18 Oktober mereka mulai berdoa bersama dan buka bersama kecil-kecilan lah, masih berdua, masih beberapa orang lah. Mereka pertama kali buka bersama dan doa bersama 18 Oktober itu di Darul Azkar Ciwastra Jakarta Baru yang punya Kang Novi dulu, Kang Novi dari Novindo. Jadi waktu itu buka bersama sederhana aja, undang adik-adik doa bareng, makan bareng sama adik-adik Darul Azkar saat itu. Nah, setelah itu ternyata Kang Angga dan Kang Gustian bikin terus-terusan di hari Kamis. Saya gabung di bulan November. Berarti dari 18 Oktober itu belum ada nama? Belum ada. Hanya itu berdua saja? Berdua saja. Nah,
beberapa setelah Kamis berikutnya ada yang datang, ada Teh Dina, ada Kang Agung, ada Kang Dery, ada Kang Cecep, banyak yang main. Saya di November. Di November. Yang menamai kawanku itu karena enggak kawanku beristiqomah. Kita pengen istiqomah selalu memuliakan anak yatim, membahagiakan adik-adik yatim. Gitu. Beristiqomah. Kalau namanya emang aneh ya, unik gitu. Tapi orang ingat. Biasa kita singkat namanya kabar. Kawanku beristiqomah. Oh, kabar. Iya. Jadi itu program yang mungkin dibikin awalnya sama Kang Angga dan Kang Gustian. Yeah. Saya gabung di bulan November 2018. Ketika pertemuan keberapa lah, 6 atau 7 saya lupa. Saya diajak sama Kang Gustian. Karena Kang Gustian saya kenal di komunitas sebelumnya. Iya, Masya Di Allah. komunitas ya. Nyambung ya. Di komunitas Masya sebelumnya. Allah. Di HLC, Hila Leadership Community. Iya. Itu. Kang, ini ada program Kakan ini loh, kalau komunitas, ajak adik-adik nanti pasti seneng deh. Diajakin lah, dari sana terus ikutan sampai sekarang. Masya Allah. Itu kalau dilihat ya, karena kan Kang Dim memuliakan anak yatim, duafa. Ngajaknya juga nggak tanggung-tanggung kan ke tempat-tempat yang istimewa, benar-benar istimewa. Kalau boleh tahu, itu ada dana tersendiri di situ atau seperti apa itu kan? Kita bertanya-tanya ya. Kok bisa diajak ke sana gitu ya? Awalnya sih memang kita awal 2012 di pondok biasanya di pondok. Pas 6-7 kebetulan ada nggak tahu ini pertolongan Allah, mungkin Allah tuh maha baik ya. Iya, tentu. Tiba-tiba Kang Angga ada yang nawarin tempat makan di daerah Ciunganara, daerah ITB. Nah, di sana, Kang, kita makan di sini aja loh. Kita ajak adik-adik. Saya pengen tempat saya berkah. Dan dari sanalah mulai kita muter ke tiap kafe, ke tiap tempat makan gitu kan. Mereka juga pengen, kata-kata pengen berkah katanya, didoakan sama adik-adik yatim. Masya Allah. Kita setiap hari Kamis Sambil buka saum saya mungkin buka ya? saum, doa bersama. Kadang kita kedatangin bintang tamu, tausiah gitu kan. Dananya dari mana nih? Dari Allah. Masya Allah. Selalu ada keajaiban setiap hari Kamis kita donasi. Maksudnya kan hari Kamis nih kita bikin flyer dari hari Senin, Selasa. Alhamdulillah Allah selalu ada, selalu ngebantu gitu. Donatur ada, alhamdulillah selalu ada, dan kita tidak pernah kekurangan, selalu tercukupi buat mereka. Masya Allah. Ini yang penting ya. Kalau ada niat, Nah, insya Allah itu. jalannya dibukakan. Betul. Dan ini sudah terbukti. Dan yang kita tugasnya adalah bukan edukasi ya, flyer itu disebarkan di kita masing-masing gitu kan. Kita bareng-bareng dalam waktu jam yang sama atau mungkin di hari yang sama di media sosialnya masing-masing, teman-teman pengurus atau teman-teman member kawanku semuanya di share kan. Dan alhamdulillah itu dari sana wasilahnya ya. Gitu kan. Alhamdulillah. Apa sih yang sebetulnya dirasakan Kang Dimi? Kan ini juga gak ujuk-ujuk Kang Dimi jadi seneng ke anak-anak dan lain-lain ya. Apalagi anak-anak yatim yang sangat Masya Allah perlu sekali untuk dimuliakan. Kenapa Kang Dimi senang kalau misalnya ngajak main bareng mereka? Dampak apa sih yang Kang Dimi rasakan sebetulnya? Sebenarnya dampaknya banyak banget ya. Jadi ketika kita didoakan bareng-bareng sama adik-adik yatim, doa pada Mahuran, alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah gabung di kawanku sebelumnya, yang angkatan-angkatan awal, doanya banyak yang terijabah. Ada yang nyari jodoh terijabah, kerja terijabah. Pokoknya banyak banget keajaiban-keajaiban ketika setelah ikut kegiatan kawanku itu. Banyak banget. Keajaibannya menikah, dapat istri, anaknya soleh, anaknya cantik, cakep, kemudian rezekinya tambah banyak banget. Masuk saya, ketika saya ikut kawanku beristiqomah ini, hidup saya memang lebih berwarna, lebih terarah, dan Allah selalu mengingatkan saya bahwa jangan lupa pada adik-adik yatim, buangkan kepakuan gitu. Dan memang rasanya bahagia banget ketika kita makan bareng adik-adik yatim. Kemudian saya juga kan kalau di kawanku sering juga membawakan acara MC-nya juga kan, gantian sama yang lain gitu kan. Rasain kebahagiaan yang tiada terkira lah pokoknya ketika kita dengan adik-adik kita itu setiap hari Kamis kita kita memegang atau membina 6 pondok. 6 pondok, saat ini Darul Askar yang di Antabaru, Baitul Jannah yang di daerah Punclut, kemudian Hairun Amaliyah yang di Jalan Batik Halus, Sukaluyu, kemudian Fatih Al-Ayubi yang di Cimenyan, kemudian As-Solahuddin di Cililin, dan Pondok Seni Indonesia yang di Tebagus Ismail. Itu 6 pondok yang kita bina, yang kita selalu bawa makan adik-adik ke kafe-kafe, ke tempat makan. Kenapa cuma 6 pondok? Karena kita pengen benar-benar melihat mereka, perkembangan mereka dari mulai usia, dari mulai mungkin
pertumbuhan mereka itu, jadi kita tahu gitu. Betul. Alhamdulillah. Jadi ingin menitipkan kesan juga ya barangkali ya kepada mereka, dan mudah-mudahan setelah tahun-tahun berlalu ikatannya makin erat nih sama anak-anak. Makanya sama anak-anak ada ikatan batin gitu, karena setiap hari, bukan setiap hari ya, setiap bulan ketemu, 1 bulan, 2 bulan ketemu, kita datang ke pondok, kita datang menemui ustadz-ustadz dan pengajar-pengajarnya. Jadi perikatan kita kayak saudara aja. Enggak hit and run ya? Iya, jadi enggak pondok cuman udah aja pondok itu udah. Tapi kita benar pondok itu kita bina, kita ajak terus gitu kan. Ini yang menarik nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi fokus di 6 pondok. Iya, betul. Dan tadi ya, selain diajak ke tempat makan, berkunjung juga ke sana ya, ke sana. Ada program lain. Nanti saya jelaskan lagi. Nanti dijelaskan lagi ya. Baik. Iya, Masya Allah. Allah. Sekarang waktunya nggak kerasa, hampir setengah jam kita ngobrol. Kita harus segera beralih ke sesi selanjutnya ya. Karena kita masih ada satu sesi lagi bersama dengan Kang Dimi dari Kawanku Beristiqomah. Kita akan terus gali gimana sih pengalaman Kang Dimi bareng Kawanku Istiqomah, dan juga pengalaman Kang Dimi selama ini berkomunitas begitu ya. Hal-hal apa saja sebetulnya yang didapatkan oleh beliau. Jadi tetap simak kami dalam Sapa Komunitas. Kami akan hadir kembali di sesi yang kedua.